ini tema saya adalah keluarga yang menang atas masalah atau keluarga yang menang atas tantangan. Ya. Keluaran 2 ayat 1 sampai 6. Ya, di dalam ayat 1 di situ ada berkata bahwa ayahnya Musa itu bernama Amram dan ibunya bernama Yochebed. Abraham. Kita kenal juga Ishak. Kita kenal Bapak Yakub. Dia punya anak ada 12. Ya, salah satunya Lewi. Ya, kemudian memiliki anak bernama Kehat. Barulah ke Amram dan akhirnya ke Musa. Ya, berarti urutannya masih satu deretan ya, orang-orang beriman semuanya ya. Yochebed atau mamanya Musa mengandung, ada keluar perintah dari Raja Firaun. Kita baca dalam Keluaran 1 ayat 22. Di Keluaran 1 ayat 22, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ya, keluarga kita menang atas masalah. Yang pertama, kita jangan menyerah. Sungai Nil itu adalah sungai terpanjang. Itu kata Mbah Google. Ya, kalau terpanjang berarti kita tidak tahu endingnya di mana, ujungnya di mana. Bisa dibayangkan anak kecil dibuang dan kita tidak tahu endingnya ini sungai akan membawa ini anak kemana, kita nggak tahu. Karena dia sungai terpanjang di dunia. Kemudian ada binatang-binatang yang sangat luar biasa di dalamnya. Ada katanya di situ ada hewan predator yaitu buaya. Kemudian ada di situ kuda Nil. Kuda Nil itu bisa sewaktu-waktu dia agresif. Kemudian ada yang namanya ular. Ya. Jadi banyak hal-hal kemungkinan kalau Musa dibuang ke Sungai Nil, kemungkinan untuk hidup itu kayaknya 0%. Yesaya 41 ayat 10 di situ dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, Tuhan akan menyertai kita. Ya, Tuhan yang akan meneguhkan kita. Dia yang akan menolong kita. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita pasti dalam kondisi ada masalah. Masalahnya kecil, masalahnya besar. Yang namanya masalah tetap masalah ya. Besok, ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya, mungkin masalahnya akan lebih besar daripada yang sekarang. Ya. Tapi lusa tetap akan ada yang namanya pengharapan. Kita buka ayat Amsal 23 ayat 18, di situ dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekarang ada masalah, besok ada masalah, lusa mungkin tetap ada masalah, tapi di dalamnya ada pengharapan. Jadi jangan pernah putus asa. Ketika badai hujan, apa yang keluar? Pelangi. Habis gelap, terang. Nggak kekal dia. Jadi kalau ada masalah, jangan putus asa ya. Kedua, bagaimana supaya kita menjadi pemenang dalam keluarga kita ketika menghadapi masalah? Yaitu miliki visi ke depan bagi keluarga kita. Pasti kita yang punya keluarga punya impian bukan? Punya harapan bukan untuk keluarganya. Keluaran 2 ayat 22 ayat 2. Ya. Di situ dilihat bahwa anak itu disembunyikan selama 3 bulan lamanya, ya. Disembunyikan selama
3 bulan lamanya. Ya, sedangkan pada saat itu perintah Firaun sedang berjalan karena mereka memiliki visi, memiliki harapan kepada keluarganya. Dia melihat bahwa Musa itu punya hak untuk hidup. Kita melihat dari Abraham leluhurnya, berarti ini adalah sudah diajarkan tentang yang namanya beriman. Otomatis orang tuanya pasti memiliki pandangan bahwa Musa ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, membuka Ibrani 11 ayat 23. Di situ dikatakan, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan. Karena iman. Abraham siapa? Dia adalah bapak orang beriman. Otomatis dia akan mengajarkan keturunannya Ishak, Yakub, Lewi, Kehat, Amram. Karena dia melihat, dia memiliki visi, dia memiliki harapan terhadap keluarganya bahwa Tuhan akan memakai Musa ini dengan luar biasa. Tuhan akan memberikan Musa ini berkat-berkatnya sehingga dia tidak mau taat terhadap perintah daripada Firaun. Ya, orang tua biasanya pasti menyimpan warisan buat anak-anaknya yang akan diteruskan. Paling minim nama baik biasanya, ya kan? Ya, orang tuanya memang orangnya sangat dermawan, suka menolong, biasanya seperti itu, ya. Itu baik semua. Tapi lebih baik lagi, tanamkan iman yang kokoh dalam hidup mereka. Tanamkan iman yang kokoh dalam hidup mereka. Karena di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang tua. Mulai dari dalam kandungan. Seorang ibu itu suka usap-usap perut, bukan? Sering berkomunikasi, bukan? Baik itu ibu, baik itu bapaknya, gitu ya. Dari kecil ibunya atau bapaknya sudah sering ketika diusap-usap mendoakan, memberkati atau mendekatkan ke perut anak, ke perut ibunya itu lagu-lagu pujian, atau ibunya sering mendengarkan lagu-lagu pujian. Biasanya ibu-ibu yang saya dengar beberapa berkata bahwa itu pengaruh. Ibunya stres ke anak juga berpengaruh. Apalagi kalau ibunya sudah terbiasa mengelus-ngelus perutnya dan memberkati anaknya, otomatis anaknya akan terbiasa. Setelah bertumbuh, bawa ke sekolah minggu, ya, dididik di situ. Terlebih lagi, orang tua harus menjadi teladan yang terbuka untuk mengenalkan firman Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya, ya. Karena dalam Ulangan 6 ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajaknya berulang, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, ini apa nih? Tidak bosan kita mengingatkan anak kita, keluarga kita, keturunan kita tentang kebenaran akan firman Tuhan. Tidak jemu-jemu yang sia-sia. Firman tidak akan pernah sia-sia ketika kita utarakan. Firman itu akan bertumbuh kepada orang yang mungkin saat ini tidak terlihat, tapi kedepannya firman itu yang akan mengubah orang itu. Ya, bagi sedikit kesaksian saya dari latar belakang gereja lama. Dalam gereja itu ada yang namanya buku tahunan. Kalau orang Batak bilang lumbung pangondian. Karena firman Tuhan yang akan didengar oleh orang tua kita itu akan sama dengan kita. Kita gereja tapi nggak dengar firman, tidak tahu ayatnya, kelar. Ya, rotan udah di depan mata. Itu mama saya. Ya, lagu pujian hari ini saya Laskar Kristus. Minggu depan Laskar Kristus, rotan di depan juga. Emangnya satu gereja itu hanya satu lagunya? Ada mak, ingat aku sudah ingat gitu kan. Kadang-kadang kita malas menghafal lagu ya. Itu rotan udah di depan mata.
Segitunya orang tua mendidik tentang iman. Bahkan saya disekolahkan di sekolah TK sampai SMU di Katolik. Sampai saya berpikir ini orang tua sangat kejam. Tahu sendiri sekolah Katolik bagaimana disiplinnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana kerohaniannya. Jujur saya pernah berpikir orang tua saya kejam. Tapi setelah saya merantau dengan banyaknya tekanan, dengan banyaknya masalah, saya mengucap syukur bahwa orang tua saya mendidik saya secara kerohanian seperti itu. Jadi saya percaya yang namanya firman Tuhan kalau sudah sekali keluar tidak akan pernah sia-sia. Saya dari kecil diajarnya, tapi sadarnya di Jakarta. Jadi tidak akan pernah didikan kita terhadap anak kita, terhadap keluarga kita itu sia-sia. Karena saya mengalaminya. Ya, selama 40 tahun dia dididik di kerajaannya Firaun. Kedepannya kita melihat dia menjadi pemimpin yang luar biasa, bukan? Ya. Amran mendidik Musa kapan? Ketika dalam kandungan mamanya loh. Hanya dalam kandungan mamanya loh. Setelah itu kan dia dibesarkan oleh keluarga Firaun. Tapi pengenalan akan Tuhan menetap dalam kehidupannya sampai dia menjadi luar biasa. Bukan hanya dia, Harun mulai dari kakaknya Miriam menjadi pemimpin kelompok Lewi yang suka memuji Tuhan, bahkan pintar menari. Ya, si Harun menjadi pembicara Musa. Ya, kemudian Musa menjadi nabi yang sangat luar biasa. Itu hasil dari mana? Hasil dari leluhurnya Abraham sampai ke Amram. Ya. Jadi ketika kita memiliki pergumulan dalam keluarga, ingat harus memiliki misi visi kita di dalam keluarga, harapan kita yang terbaik bagi keluarga. Terakhir, agar keluarga kita menjadi menang ya dalam segala masalah. Yang ketiga, saling bekerja sama. Kita belajar dari ayat 2, 3, dan 4. Di situ dikatakan bahwa si Musa diletakkan di dalam suatu tempat ya yang anti air. Siapa yang buat itu? Pastinya orang tuanya. Bahkan di situ Miriam kakaknya mengawasi ketika Musa dibuang. Terjalin kerjasama di dalamnya. Tuh, orang tuanya pasti sudah berdoa untuk Tuhan. Bahkan ketika Musanya itu dibawa oleh air itu pun, orang tuanya pasti Tuhan, tolong pasti. Dan itu tidak sia-sia doanya. Karena kenapa? Kalau kita melihat di ayat Keluaran 2 ayat 5 dan 6 di situ dikatakan Firaun sudah tahu itu pasti keturunan orang Ibrani, tapi tetap memiliki belas kasih. Siapa yang mengubahkan hati Firaun itu? Saya yakin pasti Tuhan. Karena ketika ada kerukunan di dalam keluarga, ada pertolongan Tuhan. Di sini ada kerjasama di antara mereka. Otomatis kalau ada kerjasama itu berarti ada kerukunan, ada kesepakatan di dalamnya, ada keakuran di dalamnya. Dan di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20 dikatakan jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu. Ini bukan masalah 2, 3, 4. Oh, kalau kita berdoa kumpulkan 2, tidak begitu juga. Ya, maksudnya satu pun Tuhan dengar. Apalagi kalau lebih daripada satu yang berdoa kayak kita doa malam, ya. Tuhan ada di dalamnya, Tuhan bekerja di dalamnya karena sepakat. Di dalam kesepakatan itu ada keakuran, ada kerjasama di dalamnya. Jadi keluarga daripada Amram ini, orang tua daripada Musa, ya. Ketika ada masalah dalam keluarganya, jangan menyerah. Ketika ada masalah dalam keluarganya, tetap memiliki visi di dalam keluarga, tetap memiliki harapan di dalam keluarga. Bahkan ketika ada masalah, tekanan, bukan saling menyalahkan, tetapi apa? Kerjasama, ada kerukunan.
ya, agar keluarganya diberkati. Dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tahun kemarin banyak masalah, banyak tekanan, Tuhan tolong bukan? Percayalah, tahun ini, tahun depan, dan seterusnya Tuhan akan tolong. Bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita dengar, Tuhan berikan lebih daripada itu. Pertolongan demi pertolongan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa.